Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam ajma'in. Amma ba'du. Hari ini kembali kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, materi kelas 12, materi tentang peranan kerajaan Islam peranan kerajaan-kerajaan awal Islam di Nusantara. Nah, kemarin sudah membahas tentang materi tentang peran Wali Songo di Nusantara. Hari ini kita membahas tentang peranan kerajaan-kerajaan awal Islam di Nusantara. Hari ini kita akan membahas tentang awal Islam di kerajaan-kerajaan awal Islam di Sumatera dahulu. Nanti minggu depan baru di Jawa dan di tempat-tempat lainnya. Nah, ada yang tahu kerajaan-kerajaan di Sumatera apa saja? Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera? Nah, ya, kita hari ini akan buka. Yang pertama, nah, ada banyak sebetulnya kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Tapi yang terkenal ada 3. Ada 4 mungkin. Yang pertama ada Kerajaan Perelak. Yang kedua ada Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga ada Kerajaan Aceh. Ada 3 lah, itu yang paling terkenal. Sisanya itu memang sejarahnya kurang maksudnya peninggalannya kurang, mungkin masih dalam keadaan prasangka juga dari prasejarawan, sehingga jarang terdengar di telinga kita, jarang terbaca di telinga kita tentang kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera lainnya. Misalnya ada Kerajaan Jumpa, tuh bagaimana dan seperti apa kisahnya juga kita kurang tahu. Ada Kerajaan Lamuri, Pedir, Paguruyung, Siguntur, dan lain sebagainya. Tapi yang terkenal ada Kerajaan Perelak. Ini sangat terkenal nih, menurut catatan beberapa ulama adalah salah satu kerajaan yang pertama, kerajaan Islam pertama di Indonesia dari Sumatera. Berikutnya ada Kerajaan Samudra Pasai dan sebagainya. Nah, ada Kerajaan Daya juga di Sumatera, Kerajaan Lingga, Kerajaan Kesultanan Aceh. Nah, ini yang terkenal. Ada Kesultanan Aceh, ada Kerajaan Melayu Tambayung, ada Kesultanan Indrapura. Kalau kalian pernah mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad, nah itu beliau sering tuh bercerita tentang Kesultanan Indrapura. Kesultanan Indrapura. Jadi Kesultanan Indrapura itu adalah kerajaan Islam yang bahkan berdirinya dan bahkan runtuhnya, bukan runtuh ya, berakhirnya kerajaan tersebut pasca kemerdekaan. Sangat berjasa itu terhadap kemerdekaan. Berapa kilo emas disumbangkan untuk kemerdekaan Indonesia, kalau tidak salah dalam catatan yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Ada Kerajaan Pasaman, ada Kerajaan Kota Annau, Bunga Setangkai, Pulau Tunjung, Jambu Lipo, Sungai Pagu, dan sebagainya. Itu beberapa kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Tapi yang sampai kepada kita tentang sejarah-sejarahnya dan terkenal itu ada 3 tadi. Ada Kesultanan Aceh, itu ada Kesultanan Samudra Pasai, dan ada Kesultanan Perelak. Apa peranan kerajaan-kerajaan tersebut terhadap perluasan wilayah kaum muslim, wilayah Islam di Nusantara? Mari kita masuki materi berikutnya. Kesultanan Perelak. Nah, Kerajaan Perelak atau Kesultanan Perelak ini adalah sebuah kerajaan Islam awal yang terletak di Perelak, Aceh Timur. Nah, didirikan pada 1 Muharram tahun baru Hijriah. Dalam catatan yang didapatkan yaitu tahun 225 Hijriah atau 840 Masehi, abad ke-8 lah kira-kira. Pendirinya atau yang mendirikan kerajaan tersebut adalah Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Nah, ini. Berikutnya. Nah, masa kejayaan kerajaan Perelak ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Makdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II. Nah, berdaulat, dan ini kerajaan sudah berdaulat yakni pada tahun 1225 Masehi sampai 1262 Masehi. Nah, pada pemerintahan beliau, kerajaan Perelak mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat yakni dalam bidang pendidikan Islam dan bidang perluasan dakwah Islam. Jadi kerajaan Perelak ini sangat amat berjasa dalam hal pendidikan Islam dan bidang perluasan dakwah Islam.
Kenapa catatan Perelak ini tahun 840 Masehi? Karena ada beberapa peninggalan yang dilihat para sejarawan yang mengarahkan bahwa kerajaan Perelak ini didirikan pada tahun 840 Masehi. Selanjutnya. Nah, ini peran Kesultanan Perelak atau Perelak tadi. Peran Kesultanan Perelak dalam perkembangan Islam di Indonesia, kerajaan Perelak itu berkembang sebagai bandar niaga yang amat maju. Nah, kondisi ini membuat maraknya perkawinan campuran antara para saudagar muslim dengan penduduk setempat. Akibatnya adalah perkembangan Islam yang pesat dan pada akhirnya munculnya kerajaan Islam Perelak sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia dalam catatan para sejarawan Kesultanan Perelak ini sangat kuat buktinya bahwa kerajaan ini memang berdiri pada tahun 840 Masehi, itu pada masa kekuasaan wilayah dinasti Abbasiyah. Nah, jadi Perelak ini dia adalah kesultanan Islam yang ada di pesisir pantai. Jadi wilayah kekuasaan itu di pesisir pantai. Makanya mereka menguasai bandar niaga itu atau pelabuhan perdagangan. Dahulu di dunia ini sebelum ada terusan Swiss, sebelum ada dahulu itu pusat perdagangan itu ada di Selat Bosporus, perbatasan antara Eropa dan Asia. Dan nih antara antara Sumatera dan Malaysia dan sebagainya, itu menjadi selat yang sangat penting menjadi pusat perdagangan kelaluan kapal-kapal besar. Nah, jadi Indonesia ini termasuk dari pusat perdagangan perlaluan kapal-kapal besar dahulu. Perelak ini atau kerajaan Perelak ini sangat berperan dalam hal penyebaran Islam di Sumatera. Jadi mereka para saudagar muslimin yang tinggal dan menetap di Perelak, akhirnya terjadilah perkawinan campuran antara saudara muslim dan penduduk setempat. Kenapa penduduk setempat itu mau atau siap untuk dinikahi oleh para saudagar muslimin? Itu karena melihat tingkah lakunya. Jadi orang-orang timur Indonesia itu terkenal dengan adab dan budayanya. Nah, ternyata saudagar muslimin atau kaum muslim itu juga amat sangat bagus terhadap akhlak, adab dan tingkah lakunya. Sehingga itu disenangi oleh penduduk setempat. Nah, selain itu juga saudara muslimin ini tujuan utama mereka itu bukan berdagang. Tujuan utama mereka adalah berdakwah. Jadi menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Nah, tujuan utamanya. Sehingga ketika penduduk setempat ingin menikah dengan saudagar muslimin, penduduk setempat ingin menikah dengan saudagar muslimin hanya minta syarat yang dinikahinya masuk Islam. Tidak perlu penduduk setempat itu kaya atau anak raja, tidak. Yang penting mau masuk Islam. Sehingga secara perlahan tapi pasti, lalu wilayah Perelak di daerah Sumatera, Aceh bagian timur itu akhirnya berubah menjadi wilayah kaum muslimin, dan berdirilah kerajaan Perelak dan menyebarkan Islam di wilayah Sumatera. Nah, selanjutnya kerajaan Samudra Pasai. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini terletak kurang lebih 15 km di sebelah timur Lok Sumawe, Nanggro Aceh Darussalam. Awal berdirinya kerajaan Samudra Pasai ini berdiri sekitar abad ke-13 oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana laut Mesir pada tahun 1238 Masehi. Nah, ia mendapat tugas merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat yang dijadikan tempat pemasaran barang-barang perdagangan dari timur. Nah, ini Gujarat ini sebagai pelabuhan terbesar di daerah India. Nah, berikutnya Nazimuddin Al-Kamil juga mendirikan satu kerajaan. Jadi karena gigihnya lah, tahun abad
Abad ke-13 itu pada masa kekuasaan Timur Leng dan kerajaan Mamluk di daerah Mesir, kerajaan Mamluk. Nah, Nazimuddin mendirikan satu kerajaan di Pulau Sumatera bagian utara. Jadi atas berkelanannya untuk menyebarkan Islam tadi sampai ke Sumatera, tujuan utamanya adalah untuk dapat menguasai hasil perdagangan rempah-rempah dan lada. Beliau kemudian mengangkat Marasilu menjadi Raja Pasai pertama dengan gelar Sultan Malikus Saleh atau Sultan Malik As-Saleh. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini lalu secara perlahan tapi pasti pula lalu menjadi apa? Basis kekuatan kaum muslimin pasca runtuhnya kerajaan Perelak. Nah, itu. Nah, peran Kesultanan Samudra Pasai dalam perkembangan Islam Indonesia itu tempat bertemu pedagang dari Persia, Arab, India, sehingga mata pencaharian rakyat adalah pelayaran dan perdagangan. Jadi mata pencaharian rakyat Samudra Pasai itu pelayaran dan perdagangan. Sampai ke Mesir itu ciri khas dari Samudra Pasai itu ada kayu gaharu, ada kapur barus kah namanya itu. Nah, itu dari kerajaan Samudra Pasai. Lewat perdagangan dari Samudra Pasai ke Gujarat sampai ke Mesir. Nah, Samudra Pasai itu menggunakan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan laut yang menghubungkan daerah Pasai dengan Arab, India, dan Cina. Jalur sutra lah yang disebut. Nah, sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan besar. Jadi dahulu Nusantara ini menjadi salah satu pelabuhan terbesar di dunia, menjadi transit perdagangan timur ke barat, dari Cina ke India, Mesir, dan lain sebagainya. Nah, Samudra Pasai. Sehingga orang-orang Samudra Pasai itu hebat sekali dalam hal berlayar dan berdagang. Nah, selanjutnya, Samudra Pasai juga memiliki fungsi sebagai tempat menambah perbekalan, tempat mengurus masalah perkapalan. Jadi masalah-masalah perbekalan dari Cina ke India itu perlu bekal, tidak bisa satu kali itu kapal itu berlayar. Nah, tidak bisa. Maka tempat persinggahan Samudra Pasai menjadi tempat perbekalan, tempat mengisi bahan makanan dan sebagainya. Juga sekaligus mengangkut berbagai macam rempah, berbagai macam komoditas yang ada di Samudra Pasai untuk dibawa ke India, ke Mesir, nah begitu. Tempat mengurusi masalah perkapalan. Jadi ahli kapal, orang-orang Samudra Pasai ahli kapal dalam hal perbaikan dan sebagainya. Tempat menyimpan barang yang akan diantar ke daerah lain. Jadi semacam pelabuhan besar sudah. Nah, Samudra Pasai banyak mengirimkan banyak ulama dan mubalik yang diutus oleh Raja Samudra Pasai untuk menyebarkan agama Allah ke Pulau Jawa. Bahkan dalam catatan sejarah itu sampai ke daerah Papua. Sampai ke daerah Papua sana, Samudra Pasai atau Kerajaan Samudra Pasai memberikan peranan penting penyebaran Islam sampai ke daerah Papua. Kenapa demikian? Karena memang tujuan utama dari setiap kerajaan kaum muslimin itu adalah dakwah. Nah, ketika tujuannya dakwah, penyebarluasan Islam, mereka maka mengutamakan itu. Untuk dagang itu sampingan. Bahkan kadang mereka harus rela menikahi salah satu penduduk setempat agar penduduk setempat mau masuk Islam. Itu pengorbanan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Masya Allah, luar biasa. Sehingga penyebar luasan Islam itu betul-betul dirasakan manfaatnya, dan betul-betul kaum muslimin menjadi besar penyebar luasannya. Jadi kaum muslim itu tidak pernah menjajah. Mereka melakukan penyebaran luasan Islam dengan cara damai kecuali diperangi. Nah, berikutnya Kesultanan Aceh. Nah, Kesultanan Aceh ini terletak di ujung sebelah utara Pulau Sumatera. Didirikan pada 1 Jumadil Awal oleh Sultan Al-Muqayyad Shah atau Sultan Ibrahim. Nah, masa kejayaan Kesultanan Aceh itu mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan
Sultan Iskandar Muda. Ini sangat terkenal nih, Sultan Iskandar Muda. Atau Sultan Maukuta Alam. Kita lebih mengenal sebutannya dengan Sultan Iskandar Muda. Nah, pada masa kepemimpinannya Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Selanjutnya, nah pada tahun 1629 Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis. Jadi pada tahun 1600-an, 1500-an lebih lah kira-kira, hampir 1500, di daerah Eropa, Paus selalu mengeluarkan bahasanya tuh dikrit, peraturan, surat Paus. Surat apa? Bahwa selain di benua Eropa itu selainnya itu tidak beragama. Tidak beragama. Maka orang-orang Kristen harus melakukan penyebarluasan Kristen. Dibagilah dunia itu oleh Paus menjadi dua bagian. Bagian barat dan bagian timur. Nah, ada dua kerajaan besar Kristen pada masa tahun 1500-an. Yaitu kerajaan Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinand dan Isabella. Dan di sebelahnya lagi ada kerajaan Portugis. Bukan Belanda lah, tapi Portugis. Portugis mendapatkan mandat dari Paus untuk menguasai wilayah Asia Timur. Di daerah timur kan. Sedangkan Spanyol diperintahkan oleh Paus mendapatkan wilayah barat. Nah, nanti akhirnya dapat Amerika kan. Amerika bagian barat. Sampai tahun 1500-an, orang-orang Eropa itu tidak tahu di mana letak rempah-rempah. Tidak tahu. Mereka tahunya rempah-rempah itu kopi, teh, pala. Itu di Turki. Padahal Turki kada kawa tumbuh sejenis itu. Tapi karena memang perdagangannya arah ke sana, maka mereka tahunya di Turki atau di Mesir. Lalu ketika perintah Paus tadi, akhirnya orang-orang Portugis dapat jatah di timur. Mereka mengeliling dari Afrika itu ke bawah, jauh benar tuh. Karena memang kada kawa lewat ke langsung lurus ke mana? Ke Selat Bosporus. Karena saat itu kekuasaan wilayah Turki Utsmani. Akhirnya mereka mengeliling ke bawah ke Afrika Selatan. Jauh mengeliling. Sampailah ke Asia. Tapi belum dapat lagi dengan Indonesia. Akhirnya nanti salah satu pelayar kaum muslimin karena tidak tahu tujuan Portugis apa, dia akhirnya disewa oleh orang Portugis untuk sampai ke Nusantara. Dan disitulah akhirnya Portugis bersama timnya secara perlahan tapi pasti memonopoli perdagangan di daerah Nusantara. Mereka melakukan praktek adu domba. Dan orang-orang Portugis ini mempunyai misi 3G. Bukan 3G HP. 3G. Gold, gospel, dan apa satunya itu? Gold emas, harta maksudnya, gospel Tuhan, dan satunya apa? Bapak lupa namanya. 3G itu. 3G. Nah, siapa yang memimpin Portugis? Saat itu dipimpin oleh perusahaan, Bapak lupa namanya, perusahaan yang menjajah Indonesia. Itu perusahaan terbesar di dunia dan sampai sekarang. Karena kekayaannya mungkin lebih dari 60.000 triliun. Nah, satu perusahaan itu. Nah, oleh orang-orang Aceh mereka tidak suka cara perdagangan Portugis karena memang sangat tidak baik. Mereka melakukan praktek adu domba, memonopoli perdagangan, memaksa orang untuk mau sesuai dengan aturan yang mereka buat dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi peperangan antara Aceh dengan orang-orang Portugis. Tetapi sayang ekspedisi ini gagal dalam proses pengalahan Portugis. Itu. Walaupun demikian Aceh itu sampai ke Malaysia, perluasan wilayahnya di Kedah, Malaysia.
Nah, peran Kesultanan Aceh dalam perkembangan wilayah Islam di Indonesia, Aceh ini menjadi pusat perdagangan bagi pedagang Nusantara, Cina maupun Barat. Sultan Iskandar Muda membendung penetrasi atau tekanan arus perdagangan bangsa Eropa. Nah, kekuasaan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Nah, ini peran Kesultanan Aceh sehingga paling tidak meredam kekuatan Portugis pada tahun 1600-an yang dilakukan oleh Aceh. Jadi Aceh sangat berperan dalam hal membendung dari serangan-serangan Portugis, sehingga Portugis kurang maju dalam hal misi-misi mereka atas bendungan yang dilakukan oleh Kesultanan Aceh, sehingga Islam di Nusantara tetap terus berkembang, tetap terus berjalan, dan hampir 80% wilayah Nusantara akhirnya menjadi Islam. Nah, apalagi yang dilakukan oleh Turki apalagi yang dilakukan oleh Aceh, menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara, khususnya Jawa, ada Demak, ada Banten dan sebagainya. Berikutnya berhasil mempersatukan seluruh lapisan masyarakat dan tersusunnya sebuah undang-undang tentang tata pemerintahan yang bernama Adat Makuta Alam. Jadi wilayah Aceh akhirnya betul-betul menerapkan syariat Islam melalui undang-undang yang dibuat oleh pemerintahan Kesultanan Aceh. Nah, ini peranan-peranan yang dilakukan oleh Kesultanan Aceh terhadap perluasan wilayah Islam di Nusantara. Berikutnya tugas di rumah. Nah, nanti silakan kalian mengumpulkan 3 bukti foto peninggalan setiap kerajaan Islam di Sumatera. Ini diketik boleh, di kertas silahkan diketik, silahkan fotonya dipoto, 3 foto peninggalan yang berbeda lah, boleh lebih, boleh, sangat bagus. Berikutnya silahkan nanti mencatat. Nah, ini di kertas, ini dicatat bukan diketik, 3 peranan atau lebih setiap kerajaan Islam di Sumatera, yang minimal tadi 3 kerajaan, ada Perelak, ada Samudra Pasai, dan ada Kerajaan Aceh. Dikerjakan di buku tugas masing-masing. Silahkan yang akan ditanyakan, silahkan ditanyakan. Yang kurang paham, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajarnya di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah kecuali ada yang sangat diperlukan. Terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, mudah-mudahan Allah hilangkan wabah ini, dan tetap selalu berikhtiar dengan sebaik mungkin. Semangat belajar, jangan pantang menyerah. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan dan pahala bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.